Saya pada tanggal 25 Januari 2016 dalam rapat kerja di tempat ini juga sudah menyampaikan berkas kepada Pak Kapolri, yaitu tentang Apinlehu. Pak Kapolri, Apinlehu, bandar narkoba di daerah Siantar Simalungun, yang secara terang benderang oleh anak buahnya sudah diungkapkan di persidangan bahwa dia hanya orang yang disuruh oleh Apinlehu dan bandarnya Apinlehu. Ini sudah cukup terkenal di Sumatera Utara, sangat terkenal di sana. Dan sebagaimana berkas yang pernah saya sampaikan pada Pak Kapolri, di buku penjelasan ini di halaman sebenarnya betul Apinlehu itu adalah DPO. Akan tetapi Pak Kapolri, 2 atau 3 bulan yang lampau, Apinlehu ditangkap di Medan oleh Poldasu. Dilepas, Pak. Di buku ini jelas dikatakan DPO. Di buku yang dari Pak Kapolri ini, setelah Mabes Polri melakukan ANEP ke Siantar Simalungun, betul yang bersangkutan DPO, Pak. Tetapi alangkah kagetnya masyarakat di sana, dia ditangkap 2 atau 3 bulan yang lalu oleh Polda Sumatera Utara, dilepas, Pak. Saya kebetulan ketemu Pak Kapolresta. Saya tanya Pak Kapolres, kenapa dilepas? Barang bukti tidak cukup, Pak. Yang menarik Pak Kapolri, pada hari Sabtu tanggal 16 April yang lalu, yang bersangkutan ditangkap oleh masyarakat, Pak, di Tebing Tinggi. Bukan di Siantar, Pak, ditangkap, Pak. Di Tebing Tinggi, Pak. Masyarakat menangkap, memukuli rame-rame, Pak, diserahkan kepada TNI, Pak. Lalu TNI menyerahkan kepada Polres Tebing Tinggi, Pak Slamet. Saya telepon langsung Pak Slamet karena saya kebetulan acara di Siantar. Malam itu saya telepon Pak Slamet agar betul-betul melakukan penyelidikan dan untuk penyidikan. Berita terakhir, Pak, yang saya dengar, ya, sudah banyak yang intervensi perkara ini, Pak. Termasuk Polres Siantar, informasinya sudah bolak-balik ke tebing, Pak, tanpa dasar dan tujuan jelas. Kapolresta Siantar secara jelas dan tegas mengatakan bahwa ini saksi banyak, Pak, wartawan banyak, yang namanya Apinlehu tidak dalam status DPO, Pak. Bagaimana kecewanya masyarakat Siantar Simalungun mendengar statement ini, Pak? Silakan di cross check ini ke Siantar, Pak. Oleh karena itu, kami meminta agar Pak Kapolri, ya, melakukan pengawasan terhadap penyidikan ini, Pak. Sekarang di Polres Tebing Tinggi nih urusannya, Pak. Tadi saya dengar dia hanya dikenakan pasal 112, Junto 127, Pak. Pemakai saja, menyimpan saja, Pak. Terus dari lapas Siantar, Pak, sudah masuk SMS ke saya yang mengaku di persidangan sekarang ketakutan, Pak, apabila Apinlehu ini dimasukkan ke lapas Siantar, Pak. Jadi bagaimana nanti caranya Pak Kapolri bisa mensinergikan ini agar betul-betul ini dikawal, Pak. Saya berencana besok akan ke Tebing Tinggi, Pak Kapolri. Saya mau lihat langsung bagaimana proses di sana, Pak, tanpa mencampuri substansi perkara. Yang ketiga, Pak Kapolri, saya 3 minggu lalu melakukan sidak ke Polres Dairi, Pak. Kamu saya Dairi, Pak. Di dalam sel yang mestinya masuk tetapi tidak masuk di sel, ditahan 2 orang polisi, Pak. 1 polisi di luar.
dengan 2 handphone. Seolah-olah dia yang menjaga sel itu, Pak. Dia pemakai narkoba, positif. Temuan saya di Polres Dairi itu, dan ini bisa di cross check kepada Kapolresnya, dari 360 personil Polres Dairi, 80 orang positif pengguna narkoba, Pak. Lebih cepat, Pak Junior. Iya, 80 orang, Pak, positif pengguna narkoba. Saya hanya berpikir, Pak, bagaimana mungkin polisi bisa melakukan penegakan hukum terhadap narkoba sementara mereka sendiri positif menggunakan, Pak. Demikian Pak Kapolri, agar menjadi perhatian. Terima kasih pimpinan. Saya tidak meniru Pak Masinton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.